Guruku tercinta, untukku segala rasa. Kamu adalah tanda penerang jiwa. Cintamu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-Karimil Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan Alladzi yufraqu fihil haqqu wal butlan. Assalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafadzuna al-Qur'an بالتجويد والإتقان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرات النجباء والكرماء para romo-romo kiai, asatid dan ustadzat yang akan yang kami hormati, wabil khusus romo kiai Hasan dan ibu nyai dan keluarga yang kami muliakan, para santri dan santriyah yang dari pondok pesantren Darul Quran yang kami cintai dan kami sayangi. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua sampai detik ini dan saat ini masih diberikan limpah nikmat Allah yang agung, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama dalam keadaan sehat wal afiat dengan segar bugar. Mudah-mudahan pergumulan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan barokah dan manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Nikmat-nikmat Allah yang mestinya sangat banyak dan sangat agung kepada kita semua, yang kadang-kadang kita tidak merasa, karena nikmat Allah ini yang tanpa ada jeda dari kita, terus menerus. Jadi nikmatnya ini tidak pernah putus dari kita semua. Karena tidak pernah putus ini, kadang-kadang kita malah tidak merasakan atau tidak merasa bahwa itu nikmat. Mestinya sangat banyak dari nikmat-nikmat Allah ini, yang diantaranya kita lahir di dunia jadi manusia. Anak-anak ini tidak pernah usul kepada Allah, nanti kalau saya lahir supaya jadi manusia, kan tidak ada. Tapi alhamdulillah kita jadi manusia. Ini nikmat Allah yang agung. Karena apa? Karena kita jadi manusia itu berarti menjadi makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Di Al-Quran yang kamu hafalkan, laqad karramna bani Adam, dan sungguh saya telah memuliakan anak turun Nabi Adam. Maka kita harus bersyukur bahwa kita tidak jadi ular, tidak jadi harimau, tidak jadi gajah, dan tidak jadi orang hutan, tidak jadi monyet, tapi jadi manusia. Dan manusia ini adalah makhluk hewan
yang sangat indah. Tidak ada yang menyerupai, yang menyamai dengan manusia. Dan ini memang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat indah. Jadi manusia itu bentuknya memang beda dengan yang lain, yang sangat indah dan sangat baik gitu, ya. Maka kita harus bersyukur. Kalau tidak percaya nanti ke Bobi, ya. Nanti mendekat ke kera. Kira-kira cantik mana kalau perempuan, ya. Kira-kira gagah mana, ya. Tampan mana dengan kalau itu lelaki, ya. Pasti manusia yang paling baik, ya. Nanti kalau mendekati onta, ya, kira-kira bagus mana, ya. Maka manusia lah yang paling indah ini, ya. Memang sudah diterjemahkan oleh Allah. Maka tidak ada hewan yang bentuknya seperti manusia, artinya kaki dua, tangan dua, punya kaki dua, punya tangan dua, ya. Tidak seperti kera. Kera itu kakinya empat, ya. Cuma kadang-kadang tangannya dibuat, kaki depan ini dibuat tangan, ya. Jadi tidak khusus tidak khusus tangan, ya. Coba lihat kalau nanti berjalan, ya, itu pakainya kan kaki empat, bukan berdiri. Karena kalau berdiri itu kalau untuk cari uang saja, ya, untuk tontonan, ya, itu baru kakinya dua yang dipakai, ya. Kalau enggak, ya beranggang seperti yang kakinya empat itu. Tidak ada yang kaki dua punya tangan. Yang ada yang kaki dua punyanya paruh, ya. Makanya tidak dengan tangan tapi dengan paruhnya, ya. Seperti ayam, seperti burung-burung ini kakinya dua, ya, tapi tidak punya tangan seperti manusia. Maka kalau kita mengingat ini harus bangga, harus merasa senang bahwa kita adalah yang paling indah, ya. Yang paling indah. Tapi nggak boleh takabur, ya, nggak boleh merasa paling baik sendiri, kemudian temannya tidak baik, ya. Semuanya baik semua, ya. Semuanya indah semua. Itu termasuk nikmat Allah yang agung yang harus kita syukuri. Syukur itu yang mestinya yang paling penting di hati. Hatinya merasa senang dan merasa bahagia itu, ya. Dan nikmat Allah yang agung lagi yaitu nikmatul iman, ya. Kita dijadikan orang beriman ini adalah suatu nikmat yang paling agung. Sebab apa? Sebab dengan iman inilah yang akan menjadikan kita bahagia dunia akhirat, ya. Di dunia akan abadi di masuk surga, ya. Nah, ini masuk surga itu harus yang beriman, ya. Tidak ada iman, ya sudah KTP neraka itu, ya, tidak bisa masuk surga, jelas itu. Walaupun amalnya baiknya bagaimana, tapi kalau tidak iman pasti akan ke neraka. Kalau kita iman, amalnya belum baik, ya nanti dosa-dosanya dihapus di neraka dulu, ya. Neraka di rest area yang neraka itu, ya. Dan nanti kalau sudah bersih baru bisa masuk surga. Jadi masuk surga ini harus beriman dan beramal soleh, ya. Al-Quran yang diterangkan walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman, alhamdulillah kita termasuk yang beriman. Wa amilus sholihat, dan mengamalkan amal-amal soleh.
yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Quran ini memang petunjuk Allah kepada kita yang menunjukkan di dunia harus bagaimana ya. Maka Quran ini menerangkan bagaimana kita makan, bagaimana tidur, bagaimana termasuk juga pergaulan kita dengan orang, cara nikah, cara utang piutang dan lainnya ada di dalam. Maka kalau kita menjalankan menurut Al-Quran, mengamal menurut Al-Quran, berarti dan itulah nanti yang akan masuk surga tanpa mampir di neraka. Jadi beramal dan beramal soleh. Maka setelah kita beriman dan iman kita harus betul-betul kita jaga, jangan sampai hilang, sampai mati. Dan harus kita pupuk ya, dengan memperbanyak ibadah. Dan di samping itu memang kita usaha melaksanakan amal-amal soleh yang ada di Al-Quran. Jadi orang Islam itu harus beramal, kalau yang memang betul sempurna ya harus beramal soleh ya. Sebagaimana petunjuk di dalam Al-Quran. Alhamdulillah anak pondok dari Darul Quran ini ya sudah termasuk melaksanakan Al-Quran, yaitu mencari ilmu, memperhatikan, kemudian belajar, menghafalkan. Ini termasuk amal-amal soleh ya. Yang ini harus yang tekun, harus yang sabar supaya kita bisa berhasil dengan sebaik-baiknya. Maka para ulama ini menerangkan supaya kita berhasil ilmunya harus memenuhi 6 syarat. La tanamul ilman illa bisibatin kita majmu'ina bibaya. Tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 ini akan kami terangkan. Jadi supaya bisa mendapat ilmu yang manfaat, barokah, berhasil dengan baik, itu harus menetapi 6 perkara ini. Lekain pertama harus cerdas. Saya yakin yang di sini ini cerdas semua, karena otaknya, bentuknya ini sudah sempurna, itu berarti cerdas. Jadi otak ini memang diciptakan oleh Allah ini untuk kecerdasan ya. Kalau kita bisa memilih yang baik ya, bisa mengatur otak kita ini jadi orang cerdas, maka kita harus merasa baik ya. Merasa senang bahwa kita jadi manusia dan diberi otak yang sangat cerdas ya. Jadi jangan sampai kamu merasa bahwa kamu tidak bisa, kamu bodoh, kamu yang jelek-jelek, jangan sampai masuk otak. Otak ini kalau diisi dengan yang baik akan baik. Maka harus percaya diri ya. Kamu saya pandai, saya pintar. Ini harus diyakini di dirinya masing-masing. Namanya percaya diri ya. Tapi jangan sampai takabur, jangan sampai merasa saya paling baik, paling cerdas. Semuanya cerdas semua, jadi jangan sampai merasa yang lainnya dianggap tidak cerdas. Kami cerdas, teman-teman sudah tidak cerdas. Maka ini Allah telah menyebutkan dalam firmankan dalam hadis qudsi, ana inda dzunni abdi, saya akan mengikuti keyakinan hambaku. Yang disebut percaya diri itu adalah percaya bahwa dirinya bisa ya. Maka ini kalau kita yakin bahwa kita bisa, kita akan pandai ya, itu akan terjadi karena Allah akan mengabulkan
keyakinan itu. Maka orang yang berhasil itu karena kepercayaan terhadap dirinya sangat tinggi. Kamu juga begitu ya, harus merasa kamu ini cerdas ya. Ini yang pertama, bahwa merasa Quran ini mudah. Harus ada begitu, memang dimudahkan oleh Allah di Quran kan sudah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Merasa bahwa ini Quran mudah karena dimudahkan oleh Allah. Jangan merasa suka ya jadi suka semua. Jadi suka. Kalau kamu yakin mudah ya akan mudah ya. Kan ini harus kamu hadapi dengan yang merasa mudah. Dan umpama ada yang merasa yang agak sukar, itu tidak namanya sukar, tapi itu mungkin ayat itu atau yang kamu hafalkan itu jatuh cinta terhadap kamu, jadi tidak mau kamu tinggalkan, harus kamu berulang-ulang. Terus ilmunya begitu ya, menghadapi saya dicintai oleh ayat ini ya, maka kamu harus mengulang-ulang ya, sampai bisa. Itu namanya kamu dicintai oleh ayat itu. Jadi tetap harus merasa bahwa Quran adalah mudah supaya betul-betul mudah ya, itu harus lakain ya, cerdas itu harus bisa mengatur pikirannya, mengatur otaknya itu ya. Maka orang yang berpikir positif itu akan berhasil ya. Jadi pokoknya merasa yang baik semua. Jadi yang dimasukkan otaknya itu harus pikiran-pikiran yang baik. Jadi jangan sampai ada memikirkan yang jelek masuk dalam pikiranmu ya. Itu nanti akan terjadi, sebab apa yang dipikirkan itulah yang akan terjadi. Maka kamu harus bercita-cita untuk jadi apa, dan harus memprogram ya. Harus merencanakan ya, rencana yang akan kamu kerjakan. Jadi umpamanya ini harus artinya menguasai diri ya. Harus bisa memerintah dirinya sendiri. Ini yang agak berat kan, merintah diri. Saya besok harus bangun jam sekian, 3 harus bangun. Kemudian besok saya harus bisa menghafalkan 1 halaman, berapa halaman, pokoknya harus program ya. 1 bulan harus bisa hafal 1 juz, setengah juz. Jadi supaya pikirannya ini sudah merencanakan. Jangan seenaknya sendiri, pokoknya ngaji tidak ada rencana, harus direncanakan ya. Sekian hari harus hafal, sekian tahun harus hatam ya. Itu diprogramkan biar tetap maju. Itu namanya cerdas ya, wahirsin, dan harus semangat ya, semangat. Bisanya semangat ya memang harus pikirannya tahu ditata ya, harus pikirannya harus maju ya, semangat. Kalau tidak ada semangat ya tidak ada kurang cepat ya. Harus semangat, saya harus bisa, saya harus cepat hafal, harus cepat hatam dan lain sebagainya. Di kesemangatan ini harus dilaksanakan ya, semangat ya. Jangan rosor-rosor, jangan ngantuan ya, jangan seenaknya sendiri ya. Maka supaya semangat ini ya harus sehat. Orang yang sakit pasti tidak bisa semangat ya. Maka harus kita wajib berusaha supaya sehat ya. Harus vitaminnya, makanan harus dijaga ini ya. Terus makanannya memenuhi nutrisi yang sempurna ya, supaya badannya sehat. Paling tidak ini
minumnya itu minum yang sehat biasanya menurut paling tidak harus 2 liter ya. 1 hari 2 liter itu supaya apa? Sehat, karena badan kita itu banyak terdiri dari air ya. Air selalu apa berkurang, ini harus kita apa penuhi ya. Jadi diatur supaya kita bagaimana sehat itu harus dengan banyak minum ya. Minum air yang bersih, kalau bisa air produk orang Islam ya, ada barokah. Wastibarin, dan harus sabar. Sabar itu tekun, tidak tergesa-gesa ya. Harus ya tekun itu ya. Jangan apa diulang sekali ya serasa-rasa. Harus tekun itu ya sampai bisa ya. Sampai lancar, sampai memahami. Kalau apa pelajaran harus sampai paham. Kalau tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa diulang, harus tekun ya. Tidak tekun ya tidak akan bisa berhasil. Wastibarin, harus hatinya ini tidak boleh tergesa-gesa, tapi harus tekun sampai bisa mencapai, kalau mengamalkan ya sampai lancar ya. Wabul khotin, dan yang keempat adalah harus punya sangu ya. Punya uang ya. Untuk anak-anak saya kira sudah semuanya dicukupi oleh orang tua ya. Tidak usah memikirkan apa makan, tidak usah memikirkan uang, sudah kalau kurang minta uang orang tuanya, atau ada yang apa membiayai. Itu berarti wabilawatin ini sudah bisa dibiayai, karena kita belajar itu kan membutuhkan apa alat-alat untuk belajar, membutuhkan makan, membutuhkan biaya untuk apa pesantrennya dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa memenuhi itu ya tidak bisa sempurna. Kain wa hirsin wastibarin wa filgotin wa irsyad bi ustadi, dan harus mengikuti petunjuk guru. Jadi kita itu belajar harus ada gurunya. Orang yang tidak ada gurunya, man laisa lahu syekhun fasyaikhuhu syaiton, yang tidak punya guru itu gurunya. Maka kita harus cari guru yang gurunya itu memang ahli ilmi, sudah pernah mengaji kepada guru-gurunya. Itulah namanya guru yang punya sanad atau punya guru yang ahli ilmi, ahli Quran itu. Dan itu harus kita ikuti kalau ingin ilmunya manfaat dan berhasil. Yaitu termasuk aturan-aturan yang diberikan kepada santri-santri. Ini menurut apa? Artinya kamu supaya berhasil itu yang mengikuti dengan keikhlasan hati untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh gurumu ya. Coba bangun pagi, bangun sebelum subuh, bangun jam sekian, harus apa berjamaah, harus wiridan, harus begini, ini harus diikuti semua ya. Jangan kalau tidak ada gurunya seenaknya sendiri. Ada bisa melaksanakan kalau ada gurunya, kalau ditunggu gurunya. Tidak ada, tidak mau melaksanakan. Harus ikhlas ini ya. Artinya harus dengan senang hati melaksanakan apa yang sudah diperintahkan, yang sudah diaturkan, sebagai aturan yang ditetapkan oleh guru. Itu berarti mengikuti petunjuk guru yang ini yang juga akan menjadikan kamu berhasil. Waktu zaman dan harus waktu yang panjang. Kita menghasilkan ilmu ini harus punya waktu, harus ada waktunya, tidak bisa bim salah bim dabra kemudian menjadi pintar, tidak bisa ya. Ada waktunya, ada jam
Jadi ya menurut ilmu yang dipelajari ya. Kalau hanya dapat sedikit ya, dapat yang ingin dapat sedikit ya waktunya ini, tapi kalau ingin mendapatkan banyak yang harus yang lama ya. Tidak boleh, tidak bisa waktu yang sedikit. Jadi kalau dulu para sesepuh kita modalnya itu ya puluhan tahun, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terus jadi kiai, tapi beberapa tahun. Dan seperti yang di Mekah ini ya, Sayyid Muhammad itu kalau muridnya belum 10 tahun nggak boleh pulang, di sana terus itu. Jadi muridnya ini betul-betul berhasil dengan ilmu yang banyak, berhasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Maka kalian jangan tergesa-gesa pulang ya. Tapi harus yang sabar dan kemudian harus waktunya harus yang banyak supaya sampai berhasil ya. Dan kalau belum berhasil hafal Quran harus sampai hatam dan sampai lancar supaya tidak berhenti di tengah jalan ya, kesusu kawin ya, jangan sampai ya. Jadi kamu jangan ketika di pondok ini jangan berpikir yang bermacam-macam. Jadi yang kamu hadapi harus fokus kepada pelajaran. Apalagi yang kamu hadapi ini adalah Al-Quran ya. Quran ini memang suatu yang istimewa ya. Suatu yang sangat-sangat berharga ya. Maka dawuhnya Rasulullah SAW dalam hadis, Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Quran ini adalah suatu yang paling utama, paling agung, paling afdal dibandingkan segala sesuatu kecuali Allah. Jadi kamu punya Quran ini ya berarti mempunyai suatu yang sangat-sangat agung ya, dibandingkan dengan yang apa saja itu Al-Quran lebih agung. Maka kamu mempelajari Al-Quran ini berarti ya termasuk orang yang mendapatkan titel yang tinggi ya. Dalam Al-Hadis kan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran, nanti kalau sudah bisa mau mengajarkan. Maka harus kamu usahakan supaya belajarnya Al-Quran ini bisa mencapai sampai hatam dan sampai lancar supaya betul-betul jadi khairun nas atau khairukum ya, sebaik-baik manusia ya. Jadi memang di hadis-hadis yang diterangkan ini yang banyak adalah mengenai keagungan Al-Quran. Tidak ada yang menyamai. Maka kamu harus merasa syukur kamu sudah bisa mempelajari Al-Quran di pondok Darul Mu'minin harus yang saya kira dengan persyaratan 6 itu kalau kamu lengkapi, kamu jalankan sempurna, kamu jalankan dengan keikhlasan ya, dengan hati yang senang, ini akan betul-betul mencapai ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia. Dan saya doakan semoga cita-cita tinggi kamu bisa cepat berhasil, bisa menjadi ahli ilmi, ahli khairi, ahli Quran. Amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Walaupun sedikit, saya yakin dengan kamu praktekkan akan bisa mencapai cita-cita. Kita berdoa bersama, semoga apa yang kita cita-citakan cepat dan bisa berhasil. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا وأزواجنا وجيراننا وأقرباءنا وأصدقائنا وذرياتنا وخاصة تلاميذ دار القرآن من أهل العلم والخير والقرآن ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك العالمين ومن عبادك العاملين ومن عبادك الذاكرين ومن عبادك الشاكرين ومن عبادك المخلصين ومن عبادك المجتهدين ومن عبادك المجاهدين ومن عبادك الحافظين ومن عبادك الحاملين ومن عبادك المتقنين ومن عبادك المستقيمين ومن عبادك الصحيين ومن عبادك المعمرين في طاعتك ومن عبادك السالمين من جميع الأهوال والآفات والآهات والأمراض والآثار والأحسان والحسد إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وأملا صالحا متقبلا وولدا صالحا شفاء من كل داء نسأل يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال من أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوبنا على دينك اللهم حسن مقاصدنا ومقاصد الدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا وأمورهم أمور الدنيا والآخرة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.